Bagi orang tua baru di rumah, pastinya sudah tidak sabar melihat perkembangan si kecil yang semakin hari semakin menggemaskan. Bahkan, melihat perkembangan mereka mulai dari bayi hingga beranjak dewasa juga menjadi momen yang tidak bisa dilupakan oleh moms dan dads. Bahkan tidak jarang dari moms dan dads yang mulai bertanya-tanya dan mencari tahu tentang perkembangan si kecil melalui orang terdekat, terutama keluarga. Padahal, perkembangan anak dapat mulai terlihat sejak mereka masih bayi loh mams. Salah satu contohnya adalah merangkak, berdiri, dan juga berjalan. Maka dari itu, supaya lebih memahami apa saja tahap perkembangan bayi belajar berjalan, Nakita ID telah mewawancarai dokter spesialis anak. Yuk, saksikan wawancaranya di video ini. Jangan lupa untuk like videonya, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Nah, untuk mengetahui bagaimana tahap-tahapannya, di sini ada tahapannya ya. Jadi biasanya dimulai nggak langsung kan kita lihat bayi langsung tiba-tiba langsung berjalan, nggak mungkin. Jadi dia mulai dari baru lahir ya. Dari baru lahir itu tadi saya udah bilang bahwa perkembangan ini kita sebut dalam gerakan, istilahnya adalah gerakan atau perkembangan motorik anak, bayi dan anak ya. Jadi motorik itu biasanya dimulai dari 0 bulan. Baru pada saat usia perkembangan bayi 1 bulan, dia mulai belajar mengangkat kepala. Itu adalah gerakan motorik yang pertama ya. Jadi dia bisa mengangkat kepala 45 derajat. Seiring berjalannya waktu pertumbuhan, nanti dia akan terus ya mengangkat kepalanya sampai benar-benar tegak 90 derajat ya. Untuk mengangkat sampai 90 derajat itu biasanya ditemukan pada usia bayi 2 bulan 3 minggu ya. Yang selanjutnya tahap berikutnya adalah berguling. Ya, berguling itu sendiri merupakan perkembangan motorik kasar yang juga akan dipelajari bayi ya, berguling. Biasanya sejatinya bayi ini akan mulai mencoba berguling di usia 2 bulan 2 minggu, tapi biasanya ia baru mampu berguling dengan mahir di usia 4 bulan 2 minggu. Ya. Nah, selang kira-kira seminggu setelahnya alias di atas 3 bulan ia terlihat mulai belajar duduk sendiri. Di usia ini juga biasanya anak sedang dalam proses belajar menahan berat tubuh dengan kaki dan mulai menopang tubuhnya dengan dada saat berada dalam posisi tempur. Jadi itu tahap-tahapannya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah di usia 6 sampai 11 bulan. Nah, tahapan selanjutnya adalah belajar berdiri. Ini yang topik yang dikasih ke saya, kapan sih sebenarnya si kecil mulai belajar? Dan tadi adalah tahapan yang mulai dari dia lahir sampai usia 6 bulan. Nah, untuk belajar berdiri, selanjutnya ia mulai belajar untuk berdiri sendiri dengan berpegangan di usia 6 bulan 3 minggu biasanya ya. Baru saat usia perkembangan bayi 8 bulan, ia benar-benar bisa berdiri sendiri dengan berpegangan pada orang atau benda, misalnya di sofa gitu ya. Perkembangan selanjutnya ia bisa menjaga keseimbangan dengan baik untuk bangkit berdiri dan dari posisi duduk ke berdiri biasanya terjadi pada usia perkembangan bayi 9 bulan ya. Minggu setelahnya biasanya 9 bulan 1 minggu si kecil mampu berganti posisi dari berdiri dari duduk dengan lancar ya, berdiri ke duduk dengan lancar. Ya. Jadi umumnya bayi belajar untuk berdiri sendiri tanpa perlu dibantu sekitar 2 detik itu di usia perkembangan bayi usia 10 bulan ya. Tapi biasanya ia akan benar-benar bisa melakukan sendiri saat usianya mulai 10 bulan 3 minggu. Jadi ini berdasarkan pada data yang didapat pada bayi-bayi umumnya ya, yang memang tidak ada masalah secara faktor yang tadi yang saya sebut ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses berdiri dan berjalan seorang anak. Ini hanya introduksi saja. Jadi anak itu bisa berjalan karena ada yang pertama faktor anak itu sendiri ya. Jadi faktor dalam diri anak itu mempengaruhi proses berdiri dan berjalan. Dari keinginannya untuk berjalan, bergerak ya. Itu harus dimiliki oleh seorang anak saat dia mulai mau berjalan. Kemudian faktor lainnya adalah persepsi. Jadi bagaimana dia memerlukan bisa berdiri, berjalan, menopang, bergerak ke arah, menentukan jarak, tempo, kecepatan dan ruang itu juga harus dimiliki oleh seorang anak waktu dia akan berjalan. Kemudian pola dari gerakan. Jadi kalau udah berjalan biasanya dia bukan
bukan saat lahir. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi kita akan melihat biasanya anak mulai berjalan itu di usia 9 bulan sampai seterusnya ya, kita bisa lihat. Karena setiap anak gak ada yang sama ya. Dan untuk bisa berdiri seorang anak itu memerlukan pola gerakan yang cukup terkoordinasi. Jadi nggak langsung bisa. Jadi bayi lahir nggak langsung dia berjalan. Jadi ada beberapa proses yang harus dilewatinya. Juga faktor aktivitas ya, yang mendorong anak untuk beraktivitas sesuai dengan usia perkembangan anak. Ya, jadi biasanya sekitar usia 9 bulan mulai berdiri ya. Kemudian sekitar usia 12 bulan biasanya anak-anak itu mulai berjalan ya. Kalau faktor-faktor di atas terpenuhi, maka si anak itu pasti akan bisa berjalan. Itu dia Moms, jawaban seputar tahap perkembangan bayi belajar berjalan. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.